Saudara, vaksinasi corona di Indonesia untuk pertama kalinya ditargetkan akan dilaksanakan pada 13 Januari 2020 mendatang. Presiden Jokowi pun sudah mengajukan diri menjadi orang pertama yang diberikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Apa yang jadi alasan utama Presiden mengajukan diri menjadi orang yang pertama divaksin? Lalu akan seperti apa jalannya proses vaksinasi pertama di Indonesia? Untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan aplikasi Zoom Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat malam Pak Menteri. Sudah lama nggak bertemu Mas Aiman ini. Sehat selalu Pak Menteri. Sehat. Iya. Salam sehat Mas. Iya. Pak Menteri, mengenai rencana Presiden Jokowi akan divaksin pertama kali pada Rabu pekan depan. Ini masih tetap jadwalnya Rabu pekan depan? Ya, itu kan sudah jelas kan, sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri bahwa rencana vaksinasinya akan dilakukan pada tanggal 13. Tetapi Mas Iman, kalau mendengar dan mengutip langsung apa yang Bapak Presiden sampaikan berulang-ulang kali, atau pemerintah menyampaikan berulang kali, melalui juru bicara juga berulang-ulang kali, bahwa vaksinasi hanya akan dilakukan setelah seluruh persyaratannya terpenuhi, yaitu setidaknya ada dua hal. Yang pertama, sertifikat halal yang akan diterbitkan oleh MUI yang saat ini ya auditnya berlangsung secara maraton gitu ya. Dan yang kedua, emergency authorization use oleh BPOM. Bapak Presiden itu menekankan terus ya, pemerintah menekankan terus bahwa penggunaan vaksin di Indonesia ini harus memenuhi standar saintifik dan tahapan uji klinis yang sesuai aturannya. Dia mengacu kepada standar WHO tentunya, dan lembaga formalnya di Indonesia adalah BPOM. Nah, ini semua menjadi prasyaratnya. Kita perlu mempunyai target. Tidak bisa kita bekerja tanpa satu target ya. Apalagi Indonesia saat ini dan dunia tentunya sedang berada dalam keadaan darurat kesehatan. Pemerintah begitu seriusnya, Bapak Presiden begitu sungguh-sungguhnya ya untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa pada saat nanti vaksinasi dilakukan, vaksinnya telah memenuhi standar kesehatan dunia. Besok saya mendengar juga soal, ini kan belum keluar Pak Menteri ya, jadi harus kita memang, ini harus kita dudukkan masalahnya. Pertama, dari Badan POM belum keluar izin atau emergency use of authorization. Kemudian dari MUI juga belum keluar sertifikasi halal, katakanlah seperti itu. Besok saya mendengar katanya MUI akan segera membahas soal ini, mungkin akan dikeluarkan. Apakah benar Pak Menteri? Jadi begini Mas Imam, Mas Aiman, saya jangan mengandai-andai, jangan mendahului. Ya, yang pasti bahwa persiapannya harus dilakukan. Kita dalam keadaan darurat kesehatan, jadi persiapan vaksin itu harus diadakan, didistribusikan pada semuanya pada siap ya, standby, ready. Kalau betul nanti seluruh persyaratannya itu terpenuhi semuanya, dapat segera dilakukan vaksinasi. Karena apa? Kita juga kejar-kejaran dengan waktu untuk mengatasi pandemi ini. Dan satu lagi Mas Imam, ya Mas Aiman, ini kita saat ini tahap pertama kan vaksinnya vaksin Sinovac, ya. Tetapi pemerintah juga sudah mempunyai firm order dengan beberapa jenis vaksin lainnya. Termasuk juga di situ ada Novavax, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Ini semuanya sudah disiapkan dan nanti datang sesuai jadwal dan pembicaraan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait ya. Ini semua diplomasi besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena seluruh dunia membutuhkannya. Antara kebutuhan yang begitu besar dengan ketersediaan vaksin ini belum seimbang saat ini. Karenanya itu langkah-langkah proaktif itu dan kecepatan mengambil keputusan itu perlu kita lakukan. Itu dalam pengadaannya. Saya mendengar hanya Israel yang kemudian bisa menutupi skala cepat, Amerika pun tidak. Betul ya Pak Menteri ya? Jadi memang ini merupakan sebuah tantangan. Bagaimana Mas Iman? Hanya Israel yang kemudian bisa mempercepat soal pendistribusian vaksin karena memang sudah melakukan kerjasama sejak jauh-jauh hari. Amerika pun tidak bisa, meskipun Pfizer berada di Amerika.
Ya itu dia, kita pun sudah melakukan dari jauh-jauh hari, dari sangat awal, bahkan yang paling awal dulu, ya, pendekatan-pendekatan diplomasi, pendekatan-pendekatan komersial itu sudah dilakukan dari sangat awal. Tetapi memang pendapat di dalam negeri kan ini negara demokrasi yang banyak sekali yang harus mengikuti seluruh pertimbangan. Kita masih bersyukur bahwa kita sudah mempunyai komitmen firm order untuk lebih dari 300 juta vaksin. Dan kebutuhan kita 400 juta lebih vaksin. Karena dua kali, Pak Menteri ya? Ya, karena vaksinasinya harus dilakukan, dosisnya 2 kali. Oke. Persiapan ini tidak saja Bapak Presiden siap untuk dilakukan vaksinasi pada tanggal 13. Tapi di balik itu persiapannya banyak sekali, mulai dari distribusi, mulai dari monitoring, evaluasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital ya, yang untuk memanfaatkan satu data vaksin, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah ditingkatkan, di-upgrade berulang-ulang kali. Saat ini siap untuk melakukan. Jadi mendukung proses vaksinasi. Jadi proses untuk vaksinasi ini bergerak begitu luar biasanya untuk mendukung dan mensukseskan ini. Ini semuanya siap dan begitu nanti kedua sertifikat yang diperlukan, baik itu sertifikat halal maupun nanti emergency authorization use dari BPOM-nya keluar, itu sudah siap untuk dilakukan vaksinasi. Dan targetnya luar biasa, 181,5 juta yang harus divaksinasi, tapi waktunya ya, diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan dalam 1 tahun. Itu satu pengorganisasian vaksinasi yang luar biasa besar. Karenanya kerja kolaborasi, kerja bersama-sama, semuanya itu penting untuk kita satukan kekuatan nasional kita. Iya, ada banyak pertanyaan Pak Joni, Pak Menteri, terkait dengan vaksin ini. Pertama soal usia yang divaksin. 18 sampai 59 tahun, artinya anak-anak tidak divaksin, 59 tahun ke atas juga tidak divaksin. 50 di atas 59 tahun tidak divaksin. Kemudian yang kedua soal penggunaan vaksin Sinovac yang akan dilakukan. Banyak kemudian beredar keraguan akan itu meskipun nanti Badan POM akan menjawabnya. Dan negara yang menggunakan Sinovac hanya 2 yang kemudian terkonfirmasi, Brazil dan juga Turki. Soal ini nanti saya perlu penjelasan dari Pak Menteri supaya kita kemudian jelas atas apa yang akan dilakukan kepada mayoritas warga negara Indonesia. Sesaat lagi saya akan kembali bersama dengan Pak Menteri, Pak Joni Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.